bagian umum perlu inventaris saat kejadian sudah laporkan ke kepolisian, sehingga data-data atau barang yang sudah rusak perlu diinventaris dan kita tunggu hasil atau BAP dari kepolisian. Dengan dasar itu barang yang hilang kita bisa pengadaan atau bisa lakukan perbaikan. Yang berikut Bapak Ibu saya perlu sampaikan dengan kejadian atau kondisi yang kami alami saat ini. Kita perlu menjaga informasi yang baik disampaikan kepada siapa saja. Kita jangan hoax atau komunikasi provokatif untuk saling menyerang antara satu dengan yang lain. Yang terjadi itu yang kita perlu sampaikan, yang benar itu yang kita sampaikan. Kalau kita tinggal tambah, kurang, atau kita tinggal tambah bumbu lagi, itu membuat mengganggu psikologi orang. Itu akan berdampak pada mengganggu kenyamanan masyarakat, mengganggu kita sendiri. Kita tidak akan tenang untuk melaksanakan tugas-tugas. Sehingga saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu, kita posisikan ASN apa yang kita bisa sampaikan dan apa yang kita tidak perlu sampaikan. Kita menghargai antara pimpinan dengan bawahan. Kepemimpinan atau bupati hanya 5 tahun atau 10 tahun. Kepala dinas pun 5 tahun atau 10 tahun, bahkan bisa lebih dari itu, sesuai dengan kinerja dia atau kemampuan dia untuk mempromosi atau mempertahankan atau menurunkan. Sehingga saya perlu sampaikan, kita menjaga wibawa pemerintah, kita perlu menjaga nama baik pribadi kita maupun institusi. Itu saya perlu sampaikan agar kita ASN dengan ASN jangan menyerang. Kalau untuk melindungi, oke. Itu yang saya sampaikan. Yang berikut Bapak Ibu yang masih di luar tolong sampaikan, karena di mana pelayanan atau bupati atau wakil bupati tidak di tempat tidak mengurangi semangat ASN untuk menjalankan tugas. Karena ASN dikomandoi oleh Sekda, kalau Sekda tidak ada asisten 1 sampai asisten 3 dan kepala dinas. Saya mohon dan sangat mohon kepala dinas harus proaktif untuk mengecek bawahan atau sekretaris agar kesatuan dan kekompakan kita atau kesatuan kekompakan dari masing-masing dinas itu terjaga. Kalau dari dinas antara pimpinan OPD dengan staf, kalau sudah tidak percaya, dinas itu akan hancur. Untuk menunjukkan kemampuan atau menunjukkan kinerja kita akan susah. Sehingga saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu pimpinan OPD untuk menjaga kebersamaan, untuk menjaga atau menghargai satu dengan yang lain. Yang kedua, walaupun yang kondisi seperti ini, untuk mewujudkan good government atau pemerintahan yang baik, ada beberapa prestasi yang pemerintah kita lakukan, sehingga itu tetap terjaga dan kita perlu meningkatkan. Mungkin itu yang saya perlu sampaikan. Minta maaf Bapak Ibu, ini cuaca kemarau hampir 1 bulan. Saya lihat sudah gelisah, tetapi saya juga sudah lama di luar, jadi ada beberapa hal yang saya perlu sampaikan. Mungkin hal lain pasti saya akan koordinasi atau diskusi dengan pimpinan OPD. Pimpinan OPD akan diskusi juga dengan staf atau bawahan. Demikian penyampaian saya. Terima kasih atas kerjasama, kekompakan. Tuhan Yesus memberkati, dan kita perlu mempersiapkan untuk 17-an ini. Dan saya rasa kalau panitia sudah naik, masing-masing OPD kita bisa siapkan grup untuk membuat polika atau
ada futsal ya di Dinas Keuangan belakang. Jadi kalau kita bicara itu ramai. Ada Bapak Ibu yang mungkin berat badan lebih dari 100 atau obesitas dan paksa main, jangan sampai jatuh. Ya, jadi yang sering olahraga itu ya perlu siapkan. Ya, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, waktu kembalikan. Amanat selesai, barisan disiapkan. Pemerintah Kabupaten Jaya. Yang pertama saya selalu kepada Kabupaten Jaya menyampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu anggota DPRD untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi undang-undang khusus di Kabupaten Jaya. Yang tentu saya sebagai bupati mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih karena ini sangat penting bagaimana negara memberikan kekhususan atau spesialis kepada masyarakat Papua melalui undang-undang khusus nomor 21 tahun 2001 dan setelah itu ditambah lagi undang-undang nomor 2 tahun 2021. Ini bagaimana pemerintah memberikan kewenangan atau agar masyarakat Papua itu tidak berdiri atau membangun daerah sendiri. Yang kedua, memberikan atau membentuk MRP sebagai representasi kultur, bagaimana dia bisa mengayomi budaya, agama, dan lain-lain. Ini negara memberikan amanah melalui undang-undang, sehingga pentingnya kita tahu apa itu undang-undang khusus, terus di dalamnya seperti apa, terus tugas atau peranan dari MRP itu apa, terus kewenangan yang diberikan dari pemerintah pusat kepada daerah. Di dalamnya itu ada uang, di dalamnya itu ada representasi atau lembaga yang untuk mengawasi di mana menjalankan undang-undang itu sendiri. Sehingga untuk kesempatan ini saya sampaikan pada hal yang akan disosialisasikan, apakah undang-undang khusus yang selama 10 atau 20 tahun ini sudah dijalankan oleh pemerintah, tetapi apakah ini benar-benar berselang atau tidak, sehingga ini penting sekali melakukan sosialisasi. Jadi kita tetap mengikuti Bapak Ibu apa yang menjadi usulan, kritikan, silakan saja ke MRP atau kepada materi yang akan membahas. Demikian penyampaian saya. Terima kasih. Selamat mengikuti kegiatan sosialisasi undang-undang otonomi khusus di tanah Papua. Baik, Itu yang saya sampaikan. Dan saya sebagai bupati Salam komando. pemerintah 1, 2, membuka 3. acara ini Salam melayani. resmi. Saya berterima pada Tuhan bersama-sama 1, 2, 3. undang-undang otonomi khusus secara resmi Peserta dimohon berdiri.